Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengesampingkan kumbang pemakan emas, 3 proyeksi pedang adalah kemampuan yang diperoleh Han Li setelah menggabungkan Provenance True Devil Arts dan berbagai jenis esensi sejati. Teknik rahasia ini dapat melepaskan kekuatan Provenance True Devil Arts, Azure Essence Sword Art, dan Vajra Arts sekaligus melalui Provenance True Devil Projection. Provenance True Devil Arts dan Azure Essence Sword Art tidak layak untuk dicatat, tetapi Vajra Arts adalah metode kultivasi penyempurnaan tubuh, jadi sangat jarang bagi seseorang untuk dapat memproyeksikan esensi sejati yang terkandung dalam kultivasi seni dengan cara ini. Han Li telah menciptakan nama Tree Essence Slash untuk kemampuan ini. Karena ketiga jenis esensi sejati semuanya berbeda dan saling melengkapi satu sama lain, kekuatan gabungan mereka jauh lebih unggul daripada jumlah bagian penyusunnya saja. Tebasan yang baru saja dilepaskan telah menghabiskan hampir setengah dari esensi sejati di dalam tubuh Han Li, dan meskipun proyeksi pedang 3 warna telah dikompresi menjadi keadaan yang tampak benar-benar biasa, ia memiliki kekuatan dahsyat yang hampir dapat membelah gunung, dan sebagian samudra. Dengan semua serangan lain yang juga telah disiapkan oleh Han Li, jika kera hitam yang jahat mengambil semuanya secara langsung, Han Li 70% yakin bahwa itu akan dibunuh di tempat. Pada saat ini, busur petir biru menghantam baju zirah ungu kera raksasa terlebih dahulu, namun pergantian peristiwa yang tak terduga tiba-tiba terjadi di dalam formasi. Rune di seluruh tempat tidur merah menyala serempak, memancarkan cahaya merah menusuk yang melindungi kera lapis baja di dalamnya. Busur petir yang kuat menghantam cahaya merah dalam hiruk-pikuk, tetapi penghalang cahaya hanya bergetar sedikit di hadapan serangan yang sangat kuat, namun tetap sama sekali tidak terluka. Namun, proyeksi pedang 3 warna dan 2 kumbang emas juga menabrak penghalang cahaya merah secara berurutan. Ledakan yang menggema terdengar saat seluruh aula bergetar hebat, dan langsung dibanjiri oleh cahaya warna berbeda. Apa yang tampak seperti matahari pelangi yang sangat menyilaukan kemudian muncul dari pusat formasi, namun Han Li tidak goyah sedikit pun saat sedikit cahaya biru melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke kejauhan sambil membuat segel tangan dengan tangan lainnya untuk memacu proyeksi emas di atas kepalanya untuk beraksi. Bahkan sebelum ledakan di aula mereda, Spirit Engulfing Fire Raven mengeluarkan teriakan, dan melipat sayapnya ke samping saat ia terjun lebih dulu ke dalam bola cahaya. Api perak segera muncul di bawah terik matahari sebelum menghilang dalam sekejap. Sementara itu, pedang raksasa di tangan proyeksi emas menghilang, digantikan oleh bola cahaya keemasan yang dikirim terbang di udara. Embusan angin keemasan yang ganas tersapu di tengah ledakan yang menggema, menyapu seluruh aula. Semburan tekanan angin yang sangat besar berkembang ke segala arah dari pusat, dan meskipun Han Li berdiri cukup jauh di dekat pintu masuk, dia masih dipaksa mundur beberapa langkah oleh tekanan yang sangat besar ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit, dan proyeksi emas di atas kepalanya berhenti menyerang. Pada saat yang sama, Han Li mengayunkan kedua lengannya ke udara untuk memanggil lapisan cahaya abu-abu, serta petak api berwarna yang membungkus seluruh tubuhnya. Selain itu, perisai kristal kecil juga terbang keluar dari lengan bajunya sebelum memposisikan dirinya tepat di depannya. Setelah itu, Han Li berdiri diam dan menatap dengan ekspresi muram. Bahkan dengan kemampuan mata rohnya, dia tidak dapat melihat apapun di antara cahaya yang meledak, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Terlepas dari luka parah seperti apa yang diderita kera iblis, sangat aneh bahwa ia akan tetap diam sepenuhnya dalam menghadapi serangan ini. Bahkan jika dia berhasil membunuh kera iblis, tahap integrasi tubuh pasti tidak akan berlalu dengan cara yang begitu damai. Dengan mengingat hal itu, Han Li melepaskan indera spiritualnya untuk mencoba dan memahami apa yang sedang terjadi.
Namun, tepat pada saat ini, semburan tawa tiba-tiba terdengar dari dalam aula. Hati Han Li tergerak saat dia langsung menarik indera spiritualnya, lalu mengalihkan pandangannya ke angin keemasan. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan angin keemasan yang ganas tersebar dari dalam bersama dengan bola cahaya besar di tengah kilatan garis ungu tipis yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya kemudian menghilang di tengah ledakan yang bergemuruh. Dengan demikian, pusat formasi raksasa terungkap, dan Han Li memusatkan pandangannya ke depan, hanya kelopak matanya berkedut tanpa sadar saat melihat dia disambut. Seluruh formasi ungu telah dihancurkan seluruhnya. Itu penuh dengan lubang dan kawah yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian bahkan telah menghilang. Jurang besar yang lebarnya sekitar 10 kaki juga muncul di tengah formasi, hampir membelah tanah di aula menjadi dua. Namun, yang cukup mengkhawatirkan bagi Han Li adalah tempat tidur merah itu terletak tepat di jalur jurang besar, tetapi tetap tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, sesosok humanoid besar telah duduk di tempat tidur, dan itu tidak lain adalah kera iblis lapis baja ungu. Selain dari 3 tanduk emas di kepalanya, setiap inci tubuhnya telah ditutupi oleh baju zirah. Bahkan matanya tersembunyi di bawah sepasang kristal putih di pelindungnya. Dilihat dari jauh, kera itu tampak seperti boneka logam besar. Namun, baju zirah ungu tidak muncul tanpa kerusakan apapun. Tidak hanya banyak bagian yang retak dan hancur, ada beberapa bagian yang sudah meleleh dan hangus menjadi hitam. Pada saat ini, kera itu memegang benda emas yang berkilauan di masing-masing tangannya yang berlapis baja, dan mereka adalah 2 kumbang pemakan emas dewasa Han Li. Kedua kumbang itu juga tidak mundur, keduanya menggerogoti 1 jari masing-masing, tidak menunjukkan niat untuk melepaskan. Han Li tidak tahu dari bahan apa baju zirah ini telah disempurnakan, tetapi sangat luar biasa bahwa ia mampu menahan serangan yang begitu mencengangkan dan bahkan menahan kumbang pemakan emas untuk saat ini. Sangat jelas bahwa kera jahat sangat waspada terhadap kedua kumbang ini, memastikan untuk menangkap mereka bahkan dengan mengorbankan 2 jari. Kalau tidak, jika kumbang ini mengeksploitasi celah di baju besinya dan menggali ke dalam tubuhnya, itu akan mendapat banyak masalah. Namun, tidak satu pun dari ini yang menjadi fokus perhatian Han Li saat ini. Pandangannya tertuju pada benda berkilauan yang melayang di depan kera raksasa. Ini adalah bagian dari bilah yang panjangnya sekitar setengah kaki. Setengah bagian atas bilahnya tidak terlihat, dan berkilauan dengan cahaya ungu. Seluruh segmen bilahnya semi-transparan, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak tanpa henti di dalamnya. Mata Han Li menyipit saat dia memusatkan pandangannya pada objek di dalam bilah ungu, dengan cepat menemukan bahwa itu adalah makhluk yang menyerupai Wim, namun juga burung phoenix. Makhluk ini memiliki sedikit kemiripan dengan wirem bersayap dari ras Jiaoqi, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu sama sekali berbeda. Meskipun keduanya memiliki sayap besar dan tubuh yang mirip dengan Wims, sayap makhluk ini tertutup sisik ungu dan tidak berbulu. Selain itu, makhluk ini memiliki 2 pasang sayap yang berlawanan, dengan 1 pasang lebih besar dari yang lain. Yang lebih mencolok lagi adalah tanduk emas yang sangat panjang yang tumbuh di hidungnya, yang membuat makhluk itu tampak agak lucu. Namun, tertawa adalah hal terakhir yang ada di pikiran Han Li saat pupil matanya berkontraksi secara drastis. Setiap kali makhluk tak dikenal itu bergerak, pedangnya juga akan bergerak, dan tekanan spiritual yang sangat besar yang memancar darinya cukup mencengangkan. Ini adalah bilah yang rusak, namun masih memiliki tekanan spiritual yang mencengangkan. Jika itu sepenuhnya utuh, itu akan menjadi senjata yang sangat kuat. Tampaknya meskipun binatang iblis tingkat suci telah terluka parah, harta luar biasa yang dimilikinya membuatnya menjadi lawan yang cukup sulit untuk dihadapi. Saat pikiran-pikiran ini berpacu di benak Han Li, tawa yang datang dari dalam baju zirah ungu berhenti,
dan ki hitam melintas dari baju Zirah sebelum kera raksasa berdiri, lalu melangkah dengan sedikit goyah. Bibir Hanli berkedut saat dia tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan bola api perak seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di sekitar kera jahat sebelum menghujaninya dalam hujan lebat. Pada saat yang sama, cahaya spiritual memancar dari dinding aula, diikuti oleh ratusan jimat yang muncul sebelum tiba-tiba menghilang. Formasi cahaya perak yang berkilauan muncul di udara di atas kera raksasa, dan proyeksi megah muncul di dalam cahaya perak. Seluruh istana berkilauan dengan cahaya perak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitarnya sementara musik surgawi yang menyenangkan memancar dari dalam. Namun, jika seseorang fokus pada musik dan benar-benar mencoba untuk mendengarkannya, musik tersebut tiba-tiba akan memudar. Ini adalah jimat surgawi 9 istana, dan formasi cahaya berputar di tempat sebelum meledakkan pilar cahaya perak. Dalam sekejap mata, dua serangan telah mencapai kera jahat, namun tidak ada upaya untuk mengambil tindakan mengelak. Semburan cekikikan terdengar dari belakang pelindung lagi, dan itu hanya mengepalkan tangan sebelum mengayunkan lengan ke udara. Semburan ki hitam segera meletus dari tubuhnya di tengah ledakan yang menggema, dan semua bola api perak yang mendekat langsung padam. Pilar cahaya perak yang turun dari atas juga terhenti dan dicegah bergerak ke bawah lebih jauh oleh gelombang ki hitam. Ekspresi Hanli menjadi gelap saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan. Musik surgawi dalam formasi cahaya langsung meningkat volumenya sementara proyeksi istana membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya, lalu jatuh langsung ke arah kera jahat dari formasi cahaya. Proyeksi megah itu sangat hidup, dan memancarkan aura superioritas yang mencengangkan. Kera jahat itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah proyeksi, mengikuti segmen pedang di depannya bergerak sedikit, mengirimkan garis ungu tipis dan panjang menebas udara. Cahaya ungu melintas, dan baik proyeksi megah, serta formasi cahaya di atas, keduanya diiris menjadi dua sebelum menghilang dalam sekejap. Ekspresi Hanli berubah drastis setelah melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, segmen pisau tiba-tiba mengarah ke Hanli. Garis ungu lain muncul di depan matanya, dan pada saat yang sama, tubuh kera jahat yang tampaknya lamban itu kabur karena tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, cahaya ungu menyala, dan kera lapis baja muncul di samping Hanli sebelum meluncurkan tinju besar langsung ke kepalanya. Ada dua penghalang cahaya di sekitar tubuh Hanli, namun telinganya masih terkena sensasi dering bahkan sebelum kepalan tangan melakukan kontak. Gelombang suara tak terlihat telah menembus penghalang cahaya sebelum meluncur langsung ke telinganya. Retakan, ledakan, dua suara berbeda terdengar dari dalam aula hampir bersamaan, dan garis ungu melintas sementara gelombang suara yang kuat menyapu tempat Hanli berdiri. Sama seperti Hanli dan kera iblis tingkat suci terlibat dalam pertempuran langsung, Xian-Xian dan proyeksi biru Kirin telah berhenti di depan penghalang cahaya hitam. Lebih dari 100 kaki di depan berdiri dinding batu hitam pekat, dan ini sudah menjadi ujung lorong, jadi tidak ada cara untuk maju lebih jauh. Proyeksi Kirin ragu sejenak sebelum memastikan, ini seharusnya tempatnya. Kamu lebih baik memastikan ini adalah tempat yang tepat. Bendera formasi yang digunakan untuk membuka gua roh adalah benda sekali pakai, dan aku hanya berhasil menyempurnakan satu set, kata Xian-Xian dengan hati-hati. Proyeksi Kirin memiringkan kepalanya ke samping dalam perenungan sesaat sebelum mengangguk setuju. Kamu benar, lebih baik aman daripada menyesal. Kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik biru. Manik itu berputar di tempat sebelum tiba-tiba berubah menjadi semburan cahaya biru yang menyapu ke arah dinding batu di depan. Setelah cahaya biru menghilang ke dinding batu, suara siulan rendah tiba-tiba terdengar dari dalam dinding batu beberapa saat kemudian. Setelah itu, cahaya hitam memancar dari dinding batu, dan cahaya biru ditolak oleh semacam kekuatan yang sangat besar.
Cahaya spiritual menyala, dan cahaya biru menyatu untuk membentuk manik lagi. Tidak salah lagi, ini pasti tempatnya. Proyeksi Azure Kirin berkata dengan bersemangat saat menelan manik itu lagi. Setelah menerima konfirmasi dari miniatur Kirin, Xian juga sangat gembira, dan dia berkata, "Baiklah, saya akan segera menyiapkan formasi untuk membuka gua roh." Karena itu, dia membalikkan tangan, dan setumpuk bendera formasi biru yang telah dia siapkan sebelumnya muncul di telapak tangannya. Bendera formasi ini tampak agak biasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, bahwa ada garis emas dan perak tipis yang tertanam jauh di dalam bendera formasi seperti lapisan sarang laba-laba. Xian menjentikkan pergelangan tangan, dan beberapa puluh garis cahaya biru ditembakkan sebelum berhenti di tengah penerbangan, lalu tiba-tiba menyatu ke tengah. Namun, dinding batu itu tidak menunjukkan reaksi, seolah tidak terjadi apa-apa. Xian sepertinya sudah tahu ini akan terjadi sebelumnya, dan dia tidak berkecil hati sedikit pun saat dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya. Lonceng biru kecil muncul di satu tangan sementara tongkat putih muncul di tangan lainnya. Lonceng itu tembus cahaya dengan bola cairan biru yang berkedip dengan cahaya spiritual di dalamnya. Sebaliknya, tongkat itu agak kuno dengan permukaan yang tumpul, bahkan ada beberapa bagian yang rusak. Xian jelas sangat enggan berpisah dengan kedua harta ini, tapi dia masih melemparkannya ke udara bersamaan. Bola cahaya biru dan bola cahaya putih langsung terbang bersamaan sebelum berubah arah dan tiba-tiba menabrak satu sama lain. Kedua harta itu kemudian hancur seperti benda tembikar, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Setelah cahaya memudar, dua bola cairan, satu biru dan satu merah, muncul di udara. Sedikit keserakahan melintas di mata miniatur Kirin saat melihat ini, tapi segera menekan dorongan impulsifnya. Meski begitu, itu masih tidak bisa menahan gumaman, darah roh dari hewan esensi gurita dan burung yang tidak mati ini menghabiskan hampir semua batu roh yang telah Anda simpan dalam beberapa abad terakhir, bahkan, Anda cukup beruntung bisa membelinya. Setelah itu, mereka dipelihara dalam dua harta karun ini selama lebih dari 1 abad. Jika Anda mengkonsumsinya apa adanya, pasti bisa membersihkan esensi dan memperluas meridian Anda, dan bahkan jiwaku akan mendapat banyak manfaat darinya. Kami makhluk kristal agak berbeda dari makhluk dari ras lain, jadi mengkonsumsi darah roh sejati akan menguntungkan saya jauh lebih sedikit daripada yang Anda pikirkan. Selain itu, darah roh sejati ini memang sangat berharga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan hadiahnya yang menunggu kita di gua roh sejati. Hehe, kamu tidak salah. Kalian makhluk kristal memang memiliki konstitusi yang agak unik, jadi akan jauh lebih menguntungkan bagimu untuk mengamankan barang-barang di gua roh sejati. Menggunakan darah roh sejati ini sebagai kunci untuk membuka gua ini tidak dapat dihindari. Lagi pula, kita berdua mungkin saling berhubungan, tapi tanpa darah roh sejati, kita bahkan tidak akan bisa membuat roh gua menampakkan diri. Bagi makhluk yang bukan roh sejati, sangat sulit untuk membuka gua roh sejati, proyeksi Kirin dengan tawa kecil. Xian hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban saat menjentikkan 10 jarinya ke udara dengan cepat. Serangkaian segel mantra keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang menjadi bola-bola cairan dalam sekejap. Setelah menyerap segel mantra ini, kedua bola cairan berputar sebelum menyatu untuk digabungkan menjadi satu, sehingga membentuk bola cairan biru dan merah. Xian menunjuk satu jari ke depan, dan bola terbang perlahan menuju dinding batu. Suara siulan yang sama terdengar dari dalam dinding batu sekali lagi, diikuti oleh cahaya biru yang bersinar, dan formasi biru yang telah menghilang ke dalamnya sebelumnya muncul kembali. Rune dalam formasi melonjak, dan semburan cahaya biru terbang keluar dari dalam untuk menyapu bola cairan biru dan merah. Setelah itu, seluruh formasi bergoyang sebelum menghilang tanpa jejak ke dinding batu lagi.
Ekspresi serius muncul di wajah Xian saat melihat ini, dan dia mulai melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan. Tembok batu tidak terdiam seperti sebelumnya. Sebaliknya, cahaya biru tiba-tiba mulai berputar tak menentu di atas permukaannya, seolah menjadi hidup. Setelah itu, dinding batu tiba-tiba hancur selapis demi selapis, diikuti oleh benda berkilauan yang terbang keluar dari dalam. Ini adalah wajah besar yang tidak memiliki fitur lain selain dari dua mata, hidung, dan mulut yang besar, dan tidak mungkin untuk mengetahui wajahnya. Wajah itu menutup matanya begitu muncul, dan itu benar-benar diam dan sunyi. Cepat, sekarang, proyeksi Kirin buru-buru mendesak saat melihat wajah cahaya ini. Xian juga mengeluarkan tangisan gugup saat dia membuat segel tangan, dan formasi cahaya biru muncul sekali lagi, hanya menghilang untuk ketiga kalinya dalam sekejap. Dengan demikian, satu-satunya hal yang tetap melayang di udara adalah bola cairan biru dan merah. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya sedikit berubah, dan perlahan membuka matanya seolah terbangun oleh formasi cahaya biru, memperlihatkan sepasang pupil yang hitam dan seterang langit malam. Itu menatap bola darah roh sejati biru dan merah sebelum tiba-tiba menelannya utuh. Cahaya biru dan merah kemudian melintas di seluruh wajah saat itu menampilkan konten dan ekspresi puas. Setelah melirik Xian, ia membuka mulutnya, yang kemudian dengan cepat membesar menjadi seukuran seluruh wajah. Setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan wajahnya mengeras menjadi batu putih. Mulut yang menganga juga berubah menjadi lorong putih yang mengarah ke bawah pada turunan yang miring. Kami sudah melakukannya. Roh gua sedang tidur, ayo segera masuk, miniatur Kirin berseru dengan gembira. Wajah Xian juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia mengangguk sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara. Proyeksi Kirin tersapu ke lengan bajunya, setelah itu dia terbang langsung ke lorong. Dalam sekejap, Xian dan proyeksi Kirin telah memasuki lorong, mereka gagal melihat kilatan cahaya merah tua di sudut tertentu. Beberapa saat kemudian, bola cahaya keemasan muncul dari Ki Jahat, lalu juga terbang ke lorong putih. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah melesat keluar dari luar gunung, diikuti sosok humanoid muncul di pintu masuk ke lorong Ki Jahat. Sosok humanoid ini mengenakan baju besi perak dengan ekspresi gelap di wajahnya, dan itu adalah pria bermarga Gui. Pembatasan yang saya atur sebelumnya telah dipicu, jadi kedua makhluk itu benar-benar datang untuk gua roh sejati. Bagus. Kalau begitu, saya tidak perlu bersusah payah membuka gua sendiri, pria berbaju besi perak itu gumamnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Cahaya merah cemerlang kemudian meletus dari tubuhnya saat dia terbang langsung ke lorong sebagai seberkas cahaya merah tua. Cahaya merah yang dia kembangkan tampaknya memiliki beberapa sifat mistis karena semua Ki Jahat di sekitarnya ditolak kembali setelah bersentuhan dengan cahaya, sehingga memungkinkan pria itu memasuki lorong dengan mudah. Tidak lama setelah dia menghilang ke Ki Jahat, cahaya perak tiba-tiba melintas di dekatnya, dan sosok mungil muncul dari udara tipis. Itu adalah binatang iblis betina, Jiuye, dan dia menatap lorong Ki Jahat dengan keheranan terukir di wajahnya. Ki Jahat di sini sangat padat, hanya beberapa makhluk jahat yang mampu memunculkan Ki Jahat yang begitu kuat. Mungkinkah ini gua rahasia milik Taimo atau Suebi? Wanita itu berspekulasi ketika dia berdiri dengan ragu-ragu, lalu menginjakkan kaki ke tanah saat dia juga terbang ke lorong adalah seberkas cahaya biru. Sebagai binatang iblis bermutu tinggi, Ki Jahat di daerah itu hanya semakin meningkatkan kekuatannya, jadi dia secara alami tidak takut sedikit pun. Han Li berdiri di salah satu sudut aula dengan kepala emas berkilauan di setiap bahunya. Pada saat yang sama, 4 lengan emas tumbuh dari bawah tulang rusuknya. Keempat lengan itu masing-masing memegang senjata yang berbeda, masing-masing tongkat, alu, roda, dan penggaris.
Senjata-senjata itu ditahan dalam formasi berselang-seling dalam dua kelompok yang terdiri dari dua orang, dan masing-masing kelompok yang terdiri dari dua senjata menahan tinju besar-besaran. Keempat senjata itu bergetar tanpa henti sambil mengeluarkan suara dering sedih yang rendah. Sementara itu, ki hitam berputar-putar di sekitar sepasang tinju besar, dan semburan ledakan ki meletus dari tinju dari waktu ke waktu. Namun, setelah ledakan ki itu menghantam penghalang cahaya kristal yang berdiri di depan Han Li, mereka dibiaskan ke samping, sehingga gagal menimbulkan kerusakan pada Han Li. Dua kumbang emas seukuran kepalan terbang dalam pengejaran di belakang segmen pedang ungu. Setiap kali segmen pedang melintas di udara, garis ungu akan meluncur dengan cepat untuk mengirim salah satu kumbang pemakan emas terbang lebih dari 100 kaki. Namun, kumbang pemakan emas lainnya kemudian akan memanfaatkan kesempatan untuk mendekati segmen pedang, sehingga memaksanya mundur. Segmen pedangnya mampu melepaskan serangan yang sangat kuat, tapi tampaknya tidak mampu melepaskan dua serangan secara berurutan. Selain itu juga tampaknya agak lemah, dan tidak akan mampu menahan serangan kolektif dari dua kumbang pemakan emas. Sebaliknya, kumbang pemakan emas yang telah dikirim terbang tetap utuh tanpa cedera, dan ia hanya berangkat mengejar segmen pedang lagi. Segmen bilahnya lebih gesit daripada dua kumbang pemakan emas, dan garis-garis ungu yang dilepaskannya juga sangat cepat dan tidak dapat dihindari, tetapi dalam sekejap sebelum melepaskan setiap tebasan, ia harus selalu berhenti selama sepersekian detik. Dengan demikian, meskipun segmen pedang ingin mengganti target untuk menyerang Han Li, kedua kumbang pemakan emas akan menghalangi jalannya, menerima serangannya dengan tubuh mereka sebelum mengejarnya lagi.